masyarakat telah menentukan pilihan pada bilik suara di Pilkada Serentak 2024. Dari sejumlah hasil hitung cepat, sejumlah lembaga survei pun telah rampung hingga 100% data masuk. Hasil hitung cepat dari sejumlah provinsi cukup mencenangkan. Dari hasil quick count lembaga survei Indonesia, untuk Pilkada Jakarta menunjukkan hasil kemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebesar 50,10%, Ridwan Kamil dan Suswono sebesar 39,29%, sedangkan Dharma Pongrekun dan Kunwardana peroleh suara 10,61%. Menanggapi hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei Pilkada Jakarta, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyatakan tak ingin mendahului pengumuman KPU. Tentunya dengan melihat angka yang ada, kami harus optimis karena angkanya kan begitu, ya memang ketat banget. Sejauh ini masih 49% Pak, dan itu kan dibutuhkan 51% paling tidak untuk angka terakhir 49,9. Jadi memang angkanya itu ya paling penting ginilah. Kita nunggu real count. Kami mengharapkan KPU untuk betul-betul menghitung apa adanya. Jangan dikurangi, jangan ditambahin, supaya apapun hasilnya bisa diterima dengan baik. Dan kalau itu bisa diterima dengan baik kan tidak perlu harus ke MK dan sebagainya. Meski menempati urutan kedua di hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil meminta pendukungnya untuk terus memantau dan menjaga proses penghitungan suara. Ridwan Kamil juga mengutarakan kesiapannya jika Pilgub Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Kebetulan di tim Ridho juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa nanti memperkuat apakah hasil quick count dengan real count dari berbagai sumber ini mengkonfirmasi yang kita sebut apa adanya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Sementara untuk Pilgub Banten, dari hasil hitung cepat lembaga survei Carta Politika, pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma memperoleh suara terbanyak sebesar 57,52%. Sedangkan pasangan Airin dan Ade Sumardi memperoleh suara 42,48%. Untuk Pilgub Jawa Barat, dari hasil quick count indikator politik, perolehan suara terbanyak diraih pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebanyak 61,16%. Sedangkan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie peroleh suara 20,7%, pasangan Acep Adang Ruihan dan Gitalis Dwinata Rina peroleh suara 9,67%, dan pasangan Jeje Wiradinata dan Ronald Surapraja 9,10%. Tidak kalah menarik, pertarungan kandang banting di Jawa Tengah. Menurut hasil hitung cepat lembaga survei Indonesia, perolehan suara terbanyak diraih oleh pasangan Ahmad Lutfi dan Tat Yassin dengan suara 59,38%. Sementara pasangan Andika Perkasa dan Hendra Prihadi meraih suara 40,62%. Sedangkan Pilgub Jawa Timur, petahana pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak masih memperoleh suara terbanyak sebesar 57,23%. Disusul pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta sebesar 34,61%, dan pasangan Luluk Nur Hamida dengan Lukmanul Hakim peroleh suara sebesar 8,16%. Yang cukup menyenangkan ada pada pertarungan di Pilgub Sumatera Utara, di mana petahana Edi Rahmayadi kalah di hasil hitung cepat oleh pasangan Bobi Nasution dan Surya dengan raihan suara 62,63%. Sedangkan pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri hanya mampu memperoleh suara 37,37%. Namun, ini baru hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Kita tunggu bagaimana hasil recount yang dikeluarkan oleh KPU nanti. Tim Liputan, Metro TV. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan live event Indonesia Memilih 2024 di Metro TV. Saya Iqbal Himawan. Dan pemirsa, setelah berlangsungnya Pilkada 2024, hasil dan dinamika pemilihan ini terus menjadi sorotan di media sosial. Mulai dari analisis kemenangan para kandidat hingga perdebatan hangat tentang isu-isu yang mencuat selama proses pemilihan. Selain itu, isu kecurangan juga semakin mencuat di tengah proses pemilihan. Dari tuduhan manipulasi suara hingga dugaan praktek politik uang, berbagai bentuk kecurangan mulai menciderai integritas pemilu. Kita akan membahasnya bersama peneliti senior Drone Emprit, Yan Kurniawan. Bang Yan, selamat pagi. Halo Mas Iqbal. Ya. Sehat ya Bang Yan ya? Alhamdulillah. Dan juga dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggreni. Mbak Titi, selamat pagi. Pagi Mas Iqbal. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semua Mbak Titi, Bang Yan. Siap. Kita memantau terus ya. Quick count masih berlangsung. Ya.
ada hasil yang mengejutkan juga. Kita tanya ke Bang Ian dulu deh. Ya. Ada hasil yang mengejutkan dari hasil quick count sejauh ini? Ya, jadi kalau dari pengamatan dari media sosial gitu, itu ada trending ya. Ya, malam ini, mungkin pagi ini juga masih, itu pertama itu Jateng. Gitu. Kata Jateng itu tinggi gitu, dan itu sebetulnya wajar mengingat di Jateng itu pertempuran, representasi pertempuran dua kekuatan besar, yaitu Kim Plus sama PDIP gitu. Terus yang menarik dari Jateng ini adalah analisa emosi distrust publik, yaitu distrustnya terhadap Pak Ahmad Lutfi begitu. Hal ini kalau kami ini analisa kemungkinan besar ini disumbang dari para pendukungnya Andika. Gitu. Sedangkan para pendukungnya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin itu relatif diam karena memang sudah menang begitu. Terus hal yang menarik lain adalah munculnya kata Airin. Airin di sini menarik gitu. Mengingat hasil survei selalu Airin itu menang dari Andra Soni. Tapi pada quick count kemarin itu kebalik, posisinya kebalik begitu. Itu ada beberapa hal yang mungkin nanti Mbak Titi bisa menjelaskan lebih dalam gitu. Nah, di medsos itu banyak keterkejutan itu di pilkada di Banten ya. Gitu. Terus hal yang lain yang menarik lagi adalah pola yang muncul di Jakarta. Gitu. Di Jakarta ini ada dua hal yang kami temui menarik adalah satu, analisa emosinya beragam. Ada yang suka, ada yang marah-marah juga, anger, ada juga yang antisipasi. Antisipasi salah satunya adalah bentuk kecurangan ini. Gitu. Nah, untuk yang suka itu yaitu adalah orang-orang yang melihat pilkada 2024 terutama di Jakarta ini bagian dari pesta demokrasi. Ternyata tinggi juga begitu. Ya. Nah, untuk yang trust itu terkait dengan para pendukungnya Pramono Anung gitu. Yang melihat hasil quick count-nya itu cukup memuaskan. Tapi secara keseluruhan hasil potretan dari drone emprit seperti apa, Mas Ian? Karena banyak yang bilang pilkada serentak tahun ini meskipun yang terbesar ya sepanjang sejarah itu termasuk kondusif jika dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya, kalau dari sisi keamanan ini relatif tidak ada konten-konten yang menunjukkan adanya misalkan tindak kekerasan, misalkan seperti itu. Ada di beberapa tempat tapi itu tidak besar. Terus kedua terkait munculnya fenomena Partai Coklat dan TNI. Ini menarik juga gitu. Jadi TNI, netralitas TNI begitu kuat gitu, tapi ada konten-konten yang menjurus ke arah bahwa ada tidak netralnya institusi Polri begitu. Partai Coklat itu berarti maksudnya ASN. Institusi Polri. Institusi Polri begitu. Dan jadi ini dimunculkan oleh Pak Hasto gitu. Terus diperkuat lagi oleh anggota DPR Pak Yoyo. Seperti itu, dan itu menjadi percakapan publik gitu. Ya, makanya banyak dinamika yang baru ya muncul di medsos. Kalau kita bandingkan dengan 2017 misalkan gitu, itu kan munculnya polarisasi di percakapan medsos. Di sekarang 2024 relatif tidak ada. Relatif tidak ada, lebih kondusif ini ya. Kita bisa interpretasikan isu identitas, politik identitas itu relatif sebetulnya kecil atau bisa dibilang tidak ada. Ya, sempat ada statement dari Maulana Sirait yang mengarah politik identitas itu langsung publik itu tidak mendukung gitu. Jadi karena di 2017 itu sepertinya masyarakat belajar dari 2017 itu bahwa politik identitas itu ternyata itu ya ruginya adalah masyarakat itu sendiri ya. Ya, adanya polarisasi, adanya post-truth, bikin kita tidak berteman dan sebagainya. Berarti itu pertanda baik ya bagi itu pertanda baik ya. Pertanda baik. Baik, ini kita akan bahas lebih lanjut karena selain ada kejutan tadi juga ternyata dugaan soal politik uang itu bahkan sudah ada laporan yang masuk sebenarnya ke Bawaslu, tapi tetap nanti menunggu proses dan juga ketegasan lagi-lagi dari Bawaslu ya untuk mengusutnya. Dan nanti kita akan lanjutkan pemirsa, berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran masih mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024. Dugaan pelanggaran itu salah satunya pembagian uang dan potensi pembagian uang di masa tenang atau sehari sebelum pemungutan suara.
Warga dan Panwaskam di Kebumen, Jawa Tengah mengamankan sebuah motor dinas milik oknum kepala desa Rabu dini hari. Peristiwa berawal dari kecurigaan warga dengan pertemuan di salah satu rumah kader partai politik di Desa Karangkemiri pada malam pencoblosan. Warga melihat seorang kades keluar dari rumah dengan membawa plastik kresek hitam yang dimasukkan ke dalam jok motor dinasnya. Saat ditanya, kades berinisial EL itu mengelak dan buru-buru masuk ke dalam rumah, lalu menghilang dan meninggalkan motor dinasnya. Disaksikan warga, polisi dan TNI, Panwas membuka bagasi motor tersebut dan menemukan tumpukan uang Rp68.475.000. Pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan video viral di media sosial, di mana dua oknum petugas KPPS di TPS 04 Selat Utara, Kota Kuala Kapuas terciduk oleh salah satu saksi mengantongi sejumlah surat suara sisa pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kapuas. Bahkan saat diminta paksa, terlihat ada yang sudah dicoblos untuk salah satu paslon tertentu. Ketua Bawaslu Kapuas, Iswahyu Wibowo mengatakan, setelah mendapat laporan dari pengawas TPS, pihaknya langsung turun ke lokasi dan melakukan penelusuran untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum pemilihan yang berlaku. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menangkap 4 orang yang akan membagi-bagikan uang untuk memenangkan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara. 4 orang yang diduga tim sukses salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara ditangkap di sekitar areal tambak di Kelurahan Bagan Arya, Kecamatan Tanjung Tiram pada Rabu dini hari. Jelang pemilihan kepala daerah Banyu Asin, tensi politik sempat memanas. Pasalnya, tim hukum paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Slamet Alfi melaporkan dugaan praktik manipolitik yang dilakukan oleh tim paslon nomor urut 1 Askolani Neta ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Banyu Asin. Laporan tersebut didasarkan pada temuan masyarakat di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan dengan bukti berupa amplop berisi uang, kartu nama bergambar paslon 01, dan video. Kasus dugaan manipolitik ini menjadi perhatian besar karena terjadi di masa tenang sehari sebelum pemungutan suara. Ya, itu tadi terkait dengan politik uang yang masih terjadi mewarnai gelaran pilkada kali ini. Mbak Titi, tadi kalau kata Bang Yen kan sebenarnya masalah yang paling berpotensi cukup menciderai pilkada sebenarnya adalah polarisasi. Tapi juga, nah politik uang ini klasik ya. Iya, betul. Diakui atau tidak, ini bahkan kemarin mantan komisioner KPU I Gusti Putu Arta juga menyatakan ini sebenarnya sudah keniscayaan. Sayang sekali, unfortunately itu masih terjadi. Nah, apakah memang itu masih terlihat di gelaran pilkada kali ini? Iya, apalagi kalau tadi ditampilkan ya, ada warga yang menangkap, lalu Bawaslu dan lain sebagainya. Di sejumlah daerah bahkan ada yang melakukan sayembara. Misalnya contoh di Kota Pangkal Pinang itu ada sayembara dari para pendukung kota kosong. Kalau menemukan ada praktik politik uang, ada rewardnya begitu. Nah, ini kan penegakan hukum non formal ya. Yang seharusnya melakukan penegakan hukum adalah aparat, tapi kemudian ada pihak-pihak yang merasa perlu ambil peran karena memang ini situasi yang semua orang membicarakan politik uang. Semua orang mengatakan bahwa politik uang merusak demokrasi Indonesia. Politik uang sangat besar jumlahnya dan berdasarkan pengukuran dari Global Corruption Barometer tahun 2020, politik uang di Indonesia itu nomor 3 di Asia dari 17 negara yang diukur. Kita setelah Thailand, Filipina dan Indonesia. Tapi saya meyakini setelah pemilu 2024 itu pasti kita peringkatnya nampaknya naik ya. Karena banyak pihak mengatakan politik uang 2024 Februari lalu brutal dan luar biasa meningkatnya. Tapi coba bandingkan dengan penegakan hukum. Angkanya jomplang. Angka yang berhasil dilakukan penegakan hukum itu sangat rendah. Pada pilkada 2020 saja yang bisa divonis pidana dilakukan penegakan hukum sampai ada putusan pengadilan inkrah itu hanya 23 putusan, 23 perkara. Sementara setiap kita bertemu, kita selalu mengatakan, kok terjadi politik uang ya?
kok politik uangnya makin masif. Artinya antara realitas dan penegakan hukum itu tidak efektif. Jadi ada ketidakefektifan penegakan hukum. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka melibatkan banyak pihak, banyak orang, banyak modus yang kemudian itu terjadi di ruang-ruang gelap. Kita pun yang tahu merasa enggan untuk melaporkan karena kenapa? Kita akan merasa mendapatkan efek politik. Kalau kita melaporkan, misal nanti saya diintimidasi, nanti saya dikucilkan dari lingkungan saya yang permisif pada politik uang. Lagi pula biarkan saja, mereka butuh. Karena mereka butuh dan kemudian ada yang mau memberi, anggap saja ini berkah 5 tahunan. Atau juga politisi hanya ingat kita saat hari pemungutan suara atau menjelang hari pemungutan suara begitu. Jadi selalu ada dalil atau upaya-upaya untuk pembenaran, entah apakah itu karena alasan ekonomi, alasan sosial, alasan politik begitu. Termasuk kemudian pembenaran hukum karena penegakan hukumnya yang lemah. Oke. Dan itu karena soalnya kan misalnya dari Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sejak awal sudah bilang ada 103 laporan yang masuk sebenarnya, tapi masih butuh waktu untuk ditelaah. Dan itu waktunya sebenarnya untuk membuktikan bahwa terjadi politik uang sesusah itu ya Mbak? Ya terlalu penegakan hukum politik uang kita terlalu administratif, terlalu birokratis dan dibikin susah. Betul bahwa pemidanaan itu ultimum remedium, sesuatu yang tidak boleh dijatuhkan dengan sembarangan karena menyangkut sanksi yang membuat orang kehilangan kebebasan kan. Di pasal 187A ayat 1 ayat 2 yang bisa dipidana itu bukan hanya pemberi tapi juga penerima. Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang 10 2016 mengatakan untuk pemberi sanksinya adalah pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 6 tahun dan kumulatif dengan denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Kalau dari sisi ancaman hukuman tidak kaleng-kaleng, tidak kurang-kurang. Di pasal 187 ayat 2-nya, 87A ayat 2, itu disebut bahwa hukuman tersebut juga berlaku bagi penerima. Jadi kalau Mas Iqbal menerima 50.000 dan dilakukan penegakan hukum, sanksinya sama. Minimal 3 tahun? Dan betul, minimal 3 tahun, maksimal 6 tahun, dan denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Itu kata Undang-Undang 10 2016. Makanya saya selalu bilang, kalau hukum kita bekerja betul-betul, maka menerima 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 dengan menerima 1 juta, sanksinya sama begitu. Jadi jangan pernah membawa resiko pada kita untuk kena sanksi. Tapi problemnya ini harus diakui dalam penegakan hukum. Terlalu pelik, terlalu rumit untuk membuktikan. Contoh, ketika ada pemberian uang, ditanya, ada tidak unsur untuk mengajak, memilih. Misalnya ketika saya kasih uang, nih Mas Iqbal, saya nih calon. Saya tidak mengatakan pilihlah saya, bahwa saya adalah kontestan pilkada. Itu tidak dianggap memenuhi unsur. Itu terserah kampanye. Ibu saja, terserah Bapak saja. Betul. Tapi ini ada sedikit ini rezeki ya kita sama-sama gitu. tahu lah. Kan ketika sama-sama tahu itu dianggap tidak ada permintaan untuk memilih atau kemudian berkampanye. Disitulah susah untuk membuktikan, untuk akhirnya nanti bisa di follow up sampai ke tingkat sanksi itu tadi, dan bahkan hanya 20 sangat sedikit. Betul, jadi kemarahan kita pada politik uang tidak kemudian selaras atau sejalan dengan efektivitas penegakan hukum dan komitmen untuk melakukan penegakan hukum yang memberi efek jerah. Nah, kemarahan itu nanti tercermin tidak dan terpotret oleh drone emprit tidak oleh para warga di Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Live Event Indonesia Memilih Metro TV 2024. Anda kembali di Live Event Indonesia Memilih 2024 di Metro TV. Pemirsa, salah satu yang dikeluhkan ini terkait dengan potensi menciderai pelaksanaan pilkada kemarin itu adalah terkait dengan politik uang. Dan tadi Mbak Titi sudah menyatakan bahwa ini sudah sulit diubah, apalagi kalau kita melihat ke belakang penegakan hukumnya juga ternyata tidak sebanding dengan angka di lapangan. Pak Ian, apakah itu juga tercermin sentimennya warga itu sebenarnya concern nggak sih, peduli nggak sih soal politik uang ini? Ya, jadi gini, ada dua hal yang menarik begitu dari tanggapan di medsos terkait dengan politik uang. Pertama itu adalah
akun-akun media yang menerbitkan hasil-hasil survei, dan rata-rata itu sudah mulai publik kita permisif terhadap fenomena politik uang ini. Gitu. Terus kedua, guyonan-guyonan. Ada yang menarik guyonan, Mas. Jadi gini, netizen bilang kalau mau dekati pemilih itu pendekatannya komunikasi, Mbak. Komunikasi itu singkatan dari teko, muni, sama kasih. Coba dijelaskan. Teko itu datang. Muni itu ngobrol-ngobrol. Terus belakangnya kasih, harus dikasih. Kalau cuma teko, muni, ora kasih, kagak jadi. Gitu. Teko, muni, kasih. Gitu. Okay. Nah itu sampai segitunya. Masih itu. Masih sampai sekarang, dan itu menjadi bagian keseharian. Dan ini kan yang ditakutkan begitu, bahwa ketika politik uang menjadi kewajaran, menjadi satu hal yang biasa, tahu sama tahu, artinya kualitas demokrasi kita itu anjlok. Kalau saya membandingkan dengan Pilpres, Pak Yan, itu kan cukup reality check ya, kayak ditampar dengan fakta ya. Kalau kita melihat, bahkan itu dilakukan secara terang benderang. Kita tidak usah menonton liputan investigasi. Kita tinggal buka sosial media, mereka terang-terangan menerima serangan fajar, silakan langsung DM. Nah, kalau yang pilkada kali ini itu lebih banyak yang menormalisasi atau mengecam? Masih menormalisasi, walaupun jumlahnya tidak sebesar waktu di Pilpres kemarin. Lebih banyak yang menormalisasi. Seperti itu. Tadi saya dapat itu statement dari Mbak Titi, dan saya, oh iya betul ya, gitu, bahwa ada semacam, publik itu udah semacam malas dengan proses demokrasi yang sekarang begitu. Makanya nanti kita lihat nanti tingkat partisipasinya seperti apa gitu. Kalau di medsos gitu, itu percakapannya tidak setinggi 2024 Pilpres misalkan, atau misalkan kita head to head Jakarta ya. Pilkada Jakarta 2017 dengan yang sekarang itu lebih tinggi 2017, percakapannya luar biasa. Memang pada saat itu politik identitas cukup tinggi, gitu ya. Tinggi lah bisa dikatakan gitu. Nah sekarang ini relatif nggak terlalu besar percakapannya begitu. Kami pikir pertama itu karena memang lebih banyak pola kerja mesin partai yang bekerja dibanding dengan medsos. Tapi kami juga melihat ada fenomena, yaitu masyarakat itu udah cenderung apatis ya. Gitu. Itu kok bisa terjadi sih, Mbak Titi? Maksudnya ini kita kan pilkada di tahun yang sama ya dengan Pilpres. Jadi masyarakat belum keluar dari kelelahan politik Pilpres. Saya kalau tanya sama Pak Yan misalnya, pasti ada perasaan baru juga kemarin Pileg Pilpres, sudah gitu narasi elit daerahnya kok sama dengan narasi elit nasional. Seperti tidak ada atau minim sekali terobosan. Jadi orang merasa regularitas dan suatu pola yang menjenuhkan begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah terlalu banyak kontroversi. Kita tahu ya, untuk proses pencalonan itu misalnya ada koalisi yang sangat besar yang berusaha merangkul semua dukungan dari partai politik. Kemudian ada upaya untuk melawan, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Tapi ternyata kok yang dicalonkan juga tidak sesuai dengan ekspektasi publik, kira-kira kan begitu. Dan itu yang juga melihat mereka merasa makin jenuh dan makin apatis. Kami di Fakultas Hukum UI, di mata kuliah saya, Hukum Pemilu, teman-teman mahasiswa sekitar 90-an orang saya minta untuk menyebar di TPS-TPS mereka dan mengikuti proses penghitungan serta memfoto hasil ya. Dan ternyata dari laporan kawan-kawan yang turun ke sejumlah TPS, hampir tidak ada TPS yang mereka ikuti angka partisipasinya di atas 65%. Bahkan di sejumlah sebaran titik di Kota Bekasi, di Kota Depok, di Tangerang Raya, di Jakarta, paling tinggi yang dilaporkan kepada saya angka partisipasi itu 67%. Walaupun ini tidak pakai sampel yang akademik ya, ini hanya berbasis di mana mereka tinggal. Di TPS saja, di TPS saya angka partisipasinya kurang dari 60%. Bahkan di TPS kawan itu kurang dari 50% di Tangerang Selatan begitu. Jadi situasi mereka merasakan udah kemarin besar-besarannya saat pemilu. Ini apalagi sih begitu. Jadi merasa mereka punya kurang antusiasme. Selain mereka merasa tidak kenal dengan calonnya. Itu alasan mereka tidak datang ke TPS dan menggunakan hak pilih? Atau ada beberapa yang saya lain? temukan seperti itu. Termasuk juga misalnya di Banten, ini karena saya warga Banten, saya tanya beberapa anggota keluarga saya yang belakangan ternyata tidak menggunakan hak pilih dan menyesal, begitu ya.
kenapa tidak datang ke TPS? Kan udah pasti menang. Jadi ada pandangan seperti itu. Melihat hasil survei, melihat hasil polling. hasil survei, misalnya saya ini dugaan ya, ini analisis yang tidak akademik, tetapi berdasarkan interaksi. Ketika mengetahui misalnya Airin menang dan mereka pendukung, saya tanya kenapa tidak datang ke TPS untuk mendukung. Menang di survei maksudnya karena ya? sudah menang di bukan mereka, oh ya betul, karena mereka sudah tahu Airin menang di Terlalu survei. positive thinking. Betul, dan merasa ya sudahlah, udah capek juga gitu kan. Kemarin pemilu hasil survei juga sudah sesuai harapan. Ya sudah merasa tidak urgent lagi untuk datang ke TPS. Yang menarik soal partisipasi warga, meskipun tingkat partisipasi untuk memilih itu turun ya, tapi partisipasi untuk turut memonitor pelaksanaan pemilu kan ada juga Pak Yan. Bahkan mereka tuh mengupload sendiri, entah itu video, entah itu foto, termasuk yang merepresentasikan kota kosong ya. Jadi apakah ada bisa terpotret itu kenaikan partisipasi mereka yang turut mengawasi jalannya pemilu kali ini, pilkada kali ini? Ya, kalau itu tetap berdenyut ya, tetap tinggi begitu. Salah satunya itu sebetulnya itu ada juga yang bagian dari strategi politik, yaitu dilakukan oleh relawannya Pramono Anung. Mereka bikin yang namanya Jaga Suara gitu. Dan itu kita cek itu ada di beberapa tempat itu. Bukannya semua paslon pasti punya tim itu Pak ya? Iya, kalau itu dia lebih denyutnya lebih tinggi gitu. Dan termasuk ini, buku Hifah ya. jadi juga sebetulnya serupa, di antara mereka itu saling cek recheck gitu ya, terkait dengan bagaimana surat suaranya itu terjaga begitu. Nah, yang menjadi titik pertanyaan selanjutnya kan bagaimana publik yang independen menyikapi ini gitu. Nah, kalau di pantauan medsos ini tidak setinggi waktu di 2024. Mungkin Mbak Titi bisa ini kasih pandangan lainnya di daratnya seperti apa gitu. Jadi bisa dibilang sebetulnya pilkada serentak kita 2024 ini kondusif ya, bisa dikatakan begitu. Ini dari pantauannya, pantauan udara gitu. Tapi secara kualitas memang sepertinya itu menurun. Sepertinya menurun. Saya tandai di beberapa tempat, ya di beberapa tempat, yaitu di Jakarta, terus kedua di Jawa Tengah. Maksudnya kualitas partisipasi ya, dan keterlibatan publiknya begitu. Oke. Ya, kalau dulu itu akun real yang banyak bermain. Kalau sekarang influencer dan buzzer yang lebih dominan. Sampai saya tuh harus cek satu-satu mana yang benar-benar real atau suara-suara publik, karena basicnya medsos itu kan P2P, people to people harusnya gitu, bukannya terrepresentasi dari kekuatan A atau B, tidak begitu. Berarti gitu. Kualitas dan kuantitas dong. Jadi gini, kan secara kualitas kita bisa bilang itu menurun. Ukurannya apa? Yaitu keterlibatan publik di medsos itu terrepresentasi hanya pada influencer dan buzzer. Gitu. Mereka yang menginisiasi. Makanya ingat waktu di debat kemarin kan KPU kan buka tuh suara publik kan. Gitu. Di medsos biasa-biasa aja. Gitu. Harusnya kan di medsos kan keluar itu. Daerah kami butuhnya ini, tolong Pak banjir misalkan dan sebagainya. Itu bisa dikatakan nggak ada. Nah, ini yang menjadi harusnya kita harus teliti lebih lanjut gitu. Kenapa publik seolah-olah tidak menganggap itu sebagai tempat curhatnya begitu? Tidak di media sosial, tapi kalau kita lihat di komen-komen YouTube pada saat live itu terlihat ya kalau itu buzzer. Komennya itu sama persis, username-nya sama persis. Kalau itu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Karena yang menyimak debat kan rata-rata orang yang peduli. Yang peduli. Gitu. Oke, diharapkan sebenarnya bisa dapat penajaman visi dan misi serta program kerja ya, tapi ternyata mungkin itu belum secara maksimal menjangkau seluruh pemilih sehingga tingkat partisipasinya menurun. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti saya akan tanya ke Mbak Titi usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di live event Indonesia Memilih 2024. Dua orang warga yang diduga pendukung antar pasangan calon terlibat adu pukul di sekitar tempat pemungutan suara atau TPS 24, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Bahkan salah seorang warga membawa senjata tajam saat terlibat perkelahian. Polisi yang berada di lokasi berusaha melerai kedua warga yang bertikai dengan mengeluarkan tembakan ke udara. Polisi juga berhasil mengamankan senjata tajam yang dibawa salah seorang warga.
Kapolsek Mamuju AKP Muhammad Fauzi Aryadi mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kericuhan. Sementara itu, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk menahan diri dan berperan aktif dalam mensukseskan Pilkada serentak 2024. Untuk pemicunya masih kami selidiki, masih kami identifikasi. Tadi ada di video itu kan yang bawa sajam jenis parang itu gimana? Masih diselidiki juga? Ya, betul. Kalau memang di video, memang betul ada di situ, kita lihat ada orang membawa semacam parang. Ini coba sudah kami koordinasi dengan Resmo Polres untuk dibantu identifikasi dulu. Siapa kira-kira orang yang dimaksud yang ada di dalam video. Oke. Ya. Tidak terima ditegur oleh anggota PPS dan anggota KPPS, salah satu saksi dari salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Cianjur diduga membuat keributan di dalam TPS. Pelaku ditegur anggota KPPS karena terus mondar-mandir meski sudah disiapkan kursi khusus untuk saksi. Pelaku juga diduga tanpa permisi mendatangi meja salah satu anggota KPPS dan meminum kopi milik salah satu anggota KPPS hingga pelaku menumpahkan kopi dan mengenai sejumlah surat suara yang belum dicoblos. Pelaku yang tidak terima ditegur lalu membuat onar di sekitar TPS. Pelaku yang akhirnya berhasil diamankan polisi ini kemudian dilakukan tes urin dengan hasil positif menggunakan narkoba jenis obat-obatan terlarang saat menjalankan tugasnya sebagai saksi di TPS 10 di Desa Mayak, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Pemicunya di awal tuh memang yang bersangkutan itu kapasitasnya sebagai saksi dari salah satu pasangan calon, sehingga keberadaannya memang berada di dalam TPS. Ya, kami sudah mengantisipasi sebelumnya bagi siapapun tidak memasuki TPS. Namun demikian karena keberadaannya yang bersangkutan sebagai saksi sehingga sudah di dalam TPS. Namun mungkin karena terpengaruh oleh obat sehingga yang bersangkutan kelihatannya mondar-mandir dan akhirnya minum kopi milik daripada KPPS dan kopi itu tertumpah, ya bukan sengaja ditumpahkan ya. Tumpah ke apa nih? Tertumpah dan mengenai sebagian kartu suara. Tim Liputan Metro TV. Ya, Anda kembali di live event Indonesia Memilih 2024. Itu tadi sejumlah kericuhan yang terjadi selama proses pemungutan suara dalam Pilkada serentak 2024 kali ini. Mbak Titi, nanti Pak Yan juga akan kembali bergabung dengan kita. Soal partisipasi tadi, partisipasi publik sebenarnya katanya secara kualitas sebenarnya menurun kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Apakah itu bisa terlihat dari data yang dipotret oleh Mbak Titi? Iya, Mas Iqbal, ini pilkada di 545 daerah dengan 37 pemilihan gubernur, 415 pemilihan bupati, dan 93 pemilihan wali kota. Dan ini yang berkontestasi adalah kepala daerah eksekutif dengan jumlah yang sedikit ya. Sehingga konsentrasinya fokus kepada figur-figur tertentu saja pada waktu yang bersamaan. Dan kalau kita perhatikan ketika aktor yang berkompetisi itu sedikit, tentu atensinya itu akhirnya menyebar ke banyak daerah dan yang terlibat juga tidak banyak kan akhirnya. Nah, partisipasi itu ada, tetapi kemudian tidak merata di setiap daerah yang 545 daerah ini. Contohnya tadi disebut soal gerakan jaga suara. Di koalisi masyarakat sipil yang di dalamnya ada Netgrid, ada Perludem, ada JPPR dan kawan-kawan. Jaga suara itu berjalan misalnya. Ada aplikasi Jaga Suara 2024 yang mengajak masyarakat untuk memfoto C-hasil, mengikuti proses penghitungan, itu ada. Tapi dibandingkan dengan 435.236 TPS, itu kan tidak mudah untuk menangkap atau mencakup semua sebaran-sebaran TPS tadi. Jadi betul bahwa partisipasi itu ada, tapi memang kita tidak mampu menjangkau efektivitas di semua daerah yang berpilkada. Apalagi kemudian kesadaran dari setiap daerah itu juga beragam. Kalau kami perhatikan, kalau di suatu daerah ada media massanya, itu dia akan memicu juga gerakan masyarakat sipil yang lebih aktif. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan dialektika melalui ruang-ruang media. Media massa lokal betul, maksudnya di media daerah massa tersebut. lokal yang memicu mereka untuk ambil peran di dalam proses pilkada begitu. Dan ditambah lagi ini yang saya kira paling berkontribusi adalah kelelahan politik, kejenuhan politik pasca pemilu serentak 2024, lalu juga proses pencalonan yang lebih menggambarkan selera Jakarta.
ketimbang kemudian yang berangkat dari aspirasi politik lokal. Kenapa saya katakan selera Jakarta? Banyak di beberapa daerah kami temui sebenarnya konstituen dan partai akar rumput itu maunya kandidat A. Tapi yang dimunculkan adalah kandidat B. Tidak usah jauh-jauh. Dari beranda depan kita sajalah Jakarta. Kan bagaimana kemudian partai deklarasinya Anies Baswedan mencalonkannya kok jadi orang lain begitu. Itu yang melahirkan namanya broken linkage. Keterputusan aspirasi, keterputusan hubungan di antara warga, konstituen, dan juga calon yang diusulkan oleh partai. Dan itu bukan hanya di Jakarta, di banyak daerah lain. Nah ini saya mau bertanya soal relevansi di situ, karena kan selain bukan calonnya, itu akhirnya kan menimbulkan apatis. Orang yang sesuai survei nama-namanya ini, kenapa jadi yang maju ini, kenapa saya harus memilih, karena tidak bisa merepresentasikan saya sebagai rakyat. Di sisi lain juga sebenarnya kalau tidak ada yang keputusan dari MK itu, akan lebih banyak lagi kota kosong. Lagi-lagi calonnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah apakah itu juga turut berkontribusi terhadap apatisnya masyarakat, turunnya partisipasi pemilih saat ini? Iya, betul sekali. Jadi kita berterima kasih ya kepada Mahkamah Konstitusi karena telah memberikan putusan nomor 60 tahun 2024 yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Tetapi dan itu dampaknya adalah kalau berdasarkan data Pilkada serentak 2024 ada 111 pasangan calon yang hanya diusung oleh satu partai politik. Jadi dia sendirian bisa mengusung pasangan calon. Walaupun di antara partai-partai itu ada yang memang persyaratan kursinya sebelumnya sudah memenuhi, tapi kebanyakan itu dikontribusikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Yang kalau tidak ada putusan itu? Ya akan lebih banyak lagi. Bahkan Ketua Bawaslu mengatakan mungkin akan ada hampir 100 daerah bercalon tunggal. Di atas 80 daerah bercalon tunggal. Tapi Mas Iqbal, soal daerah bercalon tunggal ini ternyata ada dinamika yang cukup menarik. Ada kedewasaan politik dari warga kita untuk melakukan perlawanan atau menunjukkan ekspresi politik yang berbeda. Apa itu contohnya? Kami mendapati ada setidaknya 2 daerah yang sudah pasti dimenangkan oleh kolom kosong atau kotak kosong, yaitu di Kota Pangkal Pinang dan di Bangka. Jadi kenapa mereka? Kan untuk memilih kotak kosong itu harus punya pengetahuan yang baik. Betul. Bahwa ada satu kolom diisi pasangan calon, satunya lagi kosong. Ketika dia memilih yang kosong ini, artinya dia paham bahwa itu adalah opsi yang bisa dia pilih dan itu adalah pilihan politik. Kalau sampai kemudian ini menang, artinya kan memang warga punya pengetahuan. Dan itu salah satu menurut saya di tengah 37 daerah yang bercalon tunggal dan ini sebenarnya 37 ini terbantu oleh putusan MK. Kalau tidak ada putusan MK lebih banyak lagi. Dan kemudian ada yang menang, menandakan warga kita mulai betul-betul melek politik. Minimal di daerah-daerah ini bukan berarti kemudian memilih calon tunggal salah, tidak ya. Calon tunggal boleh dipilih. Tapi ketika memilih kotak kosong artinya mereka punya pengetahuan politik, punya kesadaran bahwa mereka punya opsi lain selain memilih calon dan ingin menghendaki misalnya ada pilihan-pilihan yang lebih beragam pada pilkada ulang berikutnya. Dan itu kan butuh effort ya, butuh upaya untuk kalau misalnya mereka tidak peduli mah nggak usah datang ke TPS apapun yang terjadi. Tapi karena mereka peduli, akhirnya ada effort yang dilakukan ke TPS. Dan ini ada catatan satu lagi pilkada yang unik yaitu di Banjarbaru. Jadi Banjarbaru ini ada 2 pasangan calon. Yang satu didiskualifikasi karena melanggar pasal 71 ayat 3 tentang penyalahgunaan wewenang negara, wewenang jabatan. Nah berarti kan tinggal satu yang ikut kontestasi. Tapi surat suara sudah kadung dicetak. Sehingga ada 2 foto dari pasangan calon yang didiskualifikasi dan jadi kontestan. Tahu nggak hasilnya apa? Kalau dia memilih calon yang didiskualifikasi kata KPU itu suara tidak sah. Suara tidak sahnya sejauh ini sudah di atas 60%. Jadi kan ini menandakan lebih banyak dan signifikan pula ya unggulnya ya. Artinya walaupun KPU sudah sosialisasi kalau memilih calon yang didiskualifikasi suara yang menjadi tidak sah terlepas dengan segala kompleksitas politik di belakang ini. Tapi ternyata kan masyarakat tidak bisa dikondisikan seolah-olah karena kalau dia merasa kalau saya pilih yang ini tidak sah berarti saya wajib pilih yang ini dong. Nah tetap saja mereka kemudian memilih membuat suaranya menjadi tidak sah, artinya pendirian politik warga tuh ada. Kalau kita bisa punya kota-kota yang seperti ini, sebenarnya kita juga punya harapan. Tapi kan masalahnya adalah berapa lama harapan itu akan mewujud di seluruh wilayah
di Indonesia, terutama di kantong-kantong suara besar. Pak Yan, tercermin tidak seperti itu terkait dengan banyaknya kota kosong dan mungkin sentimen yang merasa itu tidak bisa merepresentasikan diri mereka sebagai rakyat, ini mah calon pilihannya Jakarta. Ada tidak tercermin tidak? Selera Jakarta. Selera Jakarta. Ya, jadi gini, kalau untuk percakapan kota kosong itu ada, tapi jumlahnya itu masih kalah jauh dibandingkan dengan pilkada-pilkada daerah-daerah yang lain. Sebetulnya itu wajar, mengingat di medsos itu kan ajang untuk kampanye gitu. Makanya kami itu ada istilah noise, ada voice. Jadi voice-nya kota kosong itu kalah gitu. Ya, kalah dengan pertengkaran narasi kalau kami istilahkan gitu ya. Ada provokasi, terus kedua ada bangun konten negatif dan sebagainya. Di minggu-minggu terakhir itu biasanya muncul konten-konten yang kami mengistilahkan konten negatif yang nggak ada obatnya. Jadi kalau jadi dia negatif, dan itu kalau klarifikasi waktunya udah habis duluan karena udah harus penusukan. Itu ada di beberapa tempat kami temukan gitu ya. Oke, tapi ternyata justru ada yang meskipun konten negatif dan ramai jelang pencoblosan, tapi ternyata tidak berpengaruh ya. Calon tersebut tetap menang meskipun diserang dengan konten negatif. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu terkait dengan kota kosong. Bagaimana dengan mereka yang merasa bahwa tidak ada calon yang bisa mewakili mereka, tidak ada yang merasa mewakili kita sebagai rakyat. Jadi buat apa saya harus memilih? Nanti kita akan kembali dengan pembahasannya. Tetaplah bersama kami di Live Event Indonesia Memilih 2024. Anda kembali di Live Event Indonesia Memilih 2024. Jadi Pak Yan, apa terakhir yang ingin Anda sampaikan, juga bisa disimpulkan dari hasil Anda memotret drone emprit di media sosial terkait dengan penyelenggaraan pilkada kali ini? Iya, jadi gini, terkait dengan pilkada kali ini 2024 itu ada 3 hal yang menurut saya jadi temuan baru gitu. Yaitu pertama, pilkada 2024 apapun kualitasnya ini berjalan kondusif minimal sampai hari ini gitu. Ya, ini tidak terlepas dari peran berbagai institusi ya, TNI, Polri dan sebagainya. Terus yang kedua, ada di istilah di medsos itu pertukaran pemain. Gitu. Kalau yang dulu dia di A, sekarang di B. Contoh misalkan gini, sekarang ini PKS dengan Pak Jokowi itu satu kelompok. Ada yang namanya media akun oposisi cerdas misalkan. Itu dulu paling gencar serang Pak Jokowi, sekarang bersatu sama-sama dukung Ridwan Kamil gitu. Begitu juga di Rano Karno dan Pramono. Ya, kita tahu ada anak Abah sama Ahoker, dulu itu musuh bebuyutan, sekarang ngumpul bareng. Nah, kami mengistilahkannya itu ada pertukaran pemain di situ. Gitu. Terus yang ketiga adalah yang tadi kita bilang tadi ya, fokus kita. Ini kayaknya ini ada penurunan demokrasi. Ukurannya dari semakin orang menerima yang namanya fenomena politik uang. Saya yakin di antara kita sekarang kalau mau ada pemilu ya, pilkada, pilpres gitu, dikasih berapa? Itu bahasa, bukan bahasa tabu minimal gitu. Itu bahasa udah jadi bagian realitas gitu. Dan itu sebetulnya bahaya begitu. Dan kapan lagi kita kalau nggak dari sekarang gitu membenahi demokrasi kita, salah satunya di fenomena kontestasi seperti ini. Kurang lebih seperti itu di 3 hal ini menurut teman kami. Baik, Mbak Titi, apa catatannya dari penyelenggaraan pilkada kali ini? Iya, ini sebenarnya kita sudah prediksi kan, sebelumnya kita sudah mendiskusikan tidak ideal menyelenggarakan pilkada di tahun yang sama dengan pemilu. Konsekuensinya apa? 1, beban penyelenggaraan pasti akan terasa lebih berat. KPU pasti akan tertatih-tatih menyelenggarakan tahapan yang saling beririsan, di saat yang sama harus melakukan sosialisasi, menyelenggarakan serangkaian pekerjaan tahapan dan seterusnya. Akhirnya semua tuh capek gitu ya. Dan partai juga tidak optimal mengusung kader-kader terbaiknya. Orang yang baru dilantik jadi anggota DPR, menang sebagai anggota sebagai legislator, tiba-tiba karena kadernya nggak banyak dipaksa maju pilkada. Daripada saya kehilangan kursi DPR dan belum tentu juga menang, ya udahlah nggak usah, yang lain aja akhirnya. Dan akhirnya kan tidak optimal mendorong kader-kader terbaik. Nah, yang ketiga juga masyarakat akhirnya tidak mendapatkan paparan informasi yang betul-betul maksimal. Dan mereka juga mengalami di tengah situasi
kok ya nggak promising atau tidak menjanjikan ya nih calonnya begitu, merasa ya udahlah nggak usah aja deh ikutan begitu. Dan termasuk juga tadi yang menjadi catatan kita, banyak pemilih yang mengeluhkan mereka tidak tahu siapa kandidatnya, merasa tidak terhubung, dan dorongan untuk menggunakan hak pilih akhirnya menurun. Kita pada 2020 di masa pandemi, walaupun di masa pandemi memang karena kita ada di rumah ya, dan ketika boleh keluar itu kan gairah tersendiri gitu di bulan Desember 2020. Angka pengguna hak pilih kita itu 76%. Itu 2020. Sekarang misalnya kita bisa di atas 60%, itu udah hebat sekali. Dan itu dikontribusikan saya kira rata-rata itu dari luar Jawa, jangan-jangan begitu. Nah oleh karena itu catatan terbesar, jangan memaksakan pilkada di tahun yang sama dengan pemilu, dan kita sudah rasakan dampaknya. Semua tidak maksimal. Yang kedua terkait dengan tadi politik uang. Ini memang problem yang struktural, bukan lagi dia occasional atau sporadik atau sesuatu yang segmented hanya karena ditentukan oleh faktor-faktor yang khas. Dia berhubungan satu sama lain. Satu, partai politik yang tidak optimal di dalam melakukan kaderisasi dan ya juga melakukan regenerasi dan pendidikan politik berkontribusi. Yang kedua itu soal pembangunan ekonomi. Selama misalnya pembangunan ekonomi stagnan, selama itu pula akan selalu dicari alasan untuk permisif pada politik uang. Karena sudah jelas studi di banyak tempat, kondisi ekonomi, kemiskinan itu mempengaruhi politik uang. Nah yang terakhir, penegakan hukum yang saya kira hanya bisa dikoreksi kalau kita juga memperbaiki perundang-undangan, tidak membirokratisasi dan memperumit penegakan hukum politik uang. Jadikan ini sebagai kejahatan demokrasi, musuh bangsa, musuh negara. Paradigma penegakan hukum dari aparat tuh harus menempatkan tidak boleh mentoleransi. Karena kejahatan politik uang dampaknya adalah terhadap negara. Perilaku koruptif, mencuri uang negara, dan tidak berpihak kepada masyarakat. Itu butuh waktu ya, supaya mindsetnya bisa shifting seperti itu butuh waktu ya. Di luar faktor ekonomi juga sebenarnya kan bikin gemes, masih politik uang itu adalah aib. Suara kita tidak bisa dibeli, mungkin masih lama kita akan menuju ke situ ya. Singkat saja Mbak Titi, apakah kita akan melihat koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kalau kita bercermin dari penyelenggaraan pilkada kali ini? Saya merasa itu bukan isu ya, karena kita sudah punya pendekatan pembangunan yang menempatkan pemerintah pusat itu punya otoritas kuat terhadap daerah. Sebagian besar daerah kita pembiayaannya masih ditopang oleh DAU, DAK. Lalu rencana pembangunan kita itu kalau kita baca Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 itu memang menempatkan daerah harus merujuk kepada visi misi program nasional. Jadi agak susah tuh, secanggih apapun, seinovatif apapun daerah, pada dasarnya guidance-nya adalah visi misi nasional yang merupakan berangkat dari visi misi calon presiden terpilih. Jadi saya kira itu bukan suatu isu, mungkin akan ada dinamika bagi kepala daerah yang memang betul berseberangan, tapi tidak signifikan. Kita mengutip ya, seperti yang kemarin sempat ramai videonya, harus sesuai dengan visi misi Pak Presiden Prabowo. Terima kasih Mbak Titi, Pak Yan terima kasih. Sama-sama, kita berharap, kita tentu tidak tapi memang harus Mas, tidak pernah lelah ya. Kemampuan eksekusi setiap orang berbeda. Bisa jadi ada yang lebih mampu mengeksekusi dan itu berangkat dari partai yang beda dengan nasional, dia akan dapat insentif sendiri. Oke. Jangan sampai lelah untuk mengedukasi Mbak Titi dan Pak Yan. Kita berharap waktu itu akan tiba, meskipun butuh waktu, tapi kita berharap kualitas demokrasi kita akan terus meningkat. Terima kasih sekali lagi Pak Yan dan Mbak Titi sudah bergabung di Live Event Indonesia Memilih. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.